Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Bertemu kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran demi mempermudah langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kembali saya menyampaikan tentang bagaimana cara kita membedah makna daripada simbol-simbol kehidupan, terutama simbol-simbol dalam bentuk suara dan kata. Nah, salah satu di antaranya adalah ada pertanyaan tentang apa itu ciri-ciri hidup. Jadi pertanyaannya adalah apa itu ciri-ciri hidup? Bukan kehidupan, tetapi hidup. Ini sebuah pertanyaan yang dilemparkan oleh salah seorang pemirsa ataupun Abu Fikri Lovers kepada saya. Dan ini sebenarnya sangat luas sekali. Saya tidak bisa meraba-raba apa yang dia maksud. Tetapi saya juga tidak akan menyampaikan apa yang ada pada orang. Tentu yang akan saya sampaikan adalah sesuatu yang ada pada saya. Karena menurut pandangan saya, yang perlu kita suarakan itu, yang perlu kita katakan itu adalah sesuatu yang ada pada kita, bukan yang ada pada orang. Karena dia ada di sini. Suarakanlah, katakanlah, sampaikanlah. Kecuali kalau untuk mencari data, fakta, serta pengetahuan atau cara dan metode yang belum kita pahami, yang belum kita ketahui, dan yang belum kita miliki, itu silakan saja kita pergi keluar dalam artian konsep tadi. Baik, saya jelaskan bahwa hidup itu adalah pertama, kita bertuhan. Kedua, kita beragama. Ketiga, kita beribadah. Nah, jadi apa yang saya ungkapkan ini beda dengan ilmu pengetahuan hayat kalau zaman dulu. Zaman sewaktu saya masih SD itu ada namanya ilmu pengetahuan hayat. Kalau sekarang namanya ilmu biologi, ilmu tentang makhluk hidup dan seterusnya. Ini berbeda pengertiannya. Kalau dalam pengertian yang ada pada ilmu hayat atau ilmu biologi, ya hidup itu ya itu tadi. Dia bernapas, ya. Dia makan minum dan dia berkembang. Dan dia mati. Itu hidup. Dan kita tidak akan membahas itu. Yang kita bahas adalah pemahaman ilmu tasawuf atau ilmu hakikat yang biasa saya bawakan. Jadi kembali kepada apa itu hidup. Hidup itu adalah bertuhan. Bertuhan. Jadi kita kadang-kadang mudah mengatakan Tuhan. Bahkan kalau ditanya apakah Anda punya Tuhan, kita jawab kita bertuhan. Tapi bagaimana caranya kita bertuhan? Ya simpel saja, sederhana saja. Ya bertuhan itu ya bersyahadataini. Artinya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bertuhan. Tetapi apakah cukup dengan bersuara dan mengatakan kata itu tanpa memahami makna daripada kata-kata itu? Tidak cukup.
Kalau hanya kita mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah, tentu harus diuji kebenaran kata-kata ini. Harus diuji kebenaran daripada pernyataan yang kita nyatakan ini. Pertama, kapan kita menyaksikan Allah? Kedua, di mana kita menyaksikan Allah? Ketiga, bagaimana Allah kita saksikan? 3 pertanyaan tentang Tuhan ini wajib hukumnya kita jawab dengan tepat dan benar. Kalau kita berani mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi. Nah, kalau kita tidak bisa menjawabnya dengan tepat dan benar, artinya kita menjawab semau kita saja, tanpa ada paham dan ilmu di dalamnya, maka itu namanya adalah pelecehan terhadap diri sendiri, yaitu mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu, yang kita tidak mengerti, tapi kita katakan juga. Artinya kita melecehkan diri sendiri atau merendahkan diri kita sendiri, menjatuhkan diri kita sendiri. Kemana jatuhnya? Kepada kehinaan. Ya sederhana saja, yang sering mengatakan kata yang dia tidak tahu apa yang dia katakan, kalau dalam istilah makhluk Allah, dia adalah hewan atau burung beo. Nah, itu dia. Nah, burung beo itu kan apa yang kita katakan, itu yang dia katakan. Tetapi dia tidak tahu apa yang dia katakan. Beo, bodoh. Nah, nanti dia bilang beo, bodoh juga. Assalamualaikum juga. Dan seterusnya. Tidak usah kita tanya kepada beliau, apakah Anda mengerti maksud apa yang Anda katakan? Tidak usah kita tanyakan itu. Kenapa kita tidak usah menanyakan itu? Nanti dia akan ngomong. Omongnya bagaimana? Seperti apa kita katakan. Apakah Anda tahu? Nah, seterusnya. Nanti dia akan ngomong itu. Sebanyak kita berkata, sebanyak itu pula dia mengatakan. Itulah posisi orang yang bersuara, yang berkata, yang dia tidak tahu, paham dan makna apa yang dia katakan. Itu melecehkan diri sendiri, menghinakan diri sendiri, menjatuhkan diri sendiri sebagaimana beo tadi. Nah, oleh karena itu, kalau saya pribadi tidak pula menyalahkan mereka yang mengatakan kata yang tidak tahu. Tidak pula salah menurut pandangan saya. Karena seseorang yang tahu itu bermula daripada tidak tahu. Maka kita pun tidak boleh merendahkannya, walaupun itu posisi yang tidak baik menurut saya. Nah, itulah fungsi kita yang punya sedikit-sedikit pengetahuan ini. Membantu, menolong saudara kita agar terlepas daripada kekurangannya itu. Walaupun kita sendiri sebenarnya banyak sekali kekurangan. Banyak sekali kerendahan dan banyak sekali kehinaan. Namun kita tetap optimis mencapai kemuliaan-kemuliaan itu. Nah, oke, saya jelaskan. Kalau benar kita mengatakan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Tentu kita mulai pengertian itu adalah, aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan di sentero alam semesta. Kalau ada, dialah Allah. Dialah Allah. Allah itu adalah nama. Nama daripada zat yang maha gaib. Artinya tidak nyata. Makanya saya katakan tadi, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Apakah kita bisa melihat, mendengar adanya zat? Bisa kita melihat zat, bisa kita mendengar zat, bisa kita melihat sifat, bisa kita mendengar sifat, bisa kita melihat nama,
bisa kita mendengar nama, bisa kita melihat perbuatan, bisa kita mendengar perbuatan tanpa ada wujud daripada zat, sifat, nama, dan perbuatan itu. Bisa? Jawabnya tidak bisa. Jadi sudah kita mengatakan bahwa tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Ternyata tidak nyata. Arti tidak nyata itu tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, bahkan tidak bisa kita rasa. Walaupun kita punya perasaan. Nah, makanya kalimat yang kedua itu, aku bersaksi Muhammad utusan. Nah, aku bersaksi Muhammad utusan. Jadi Muhammad ini utusan. Apa itu utusan? Sesuatu yang datang daripada Allah, yang datang ianya kepada kita. Sesuatu yang datang daripada Allah, yang datang ianya kepada kita. Itulah utusan. Bagaimana cara dia datang? Cara dia datang adalah dibangkitkan oleh Allah itu sendiri. Makanya berdasarkan pengakuan Nabi Muhammad yang beliau katakan, innama bu'istatu liutamima makarimat akhlak. Sesungguhnya tidaklah aku dibangkitkan oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki, untuk menata akhlak yang ada pada diri kamu. Jadi utusan itu datang daripada Allah, mendatangi kita dengan cara dibangkitkan, dinyatakan. Siapa dianya utusan? Dia adalah Muhammad. Apa itu Muhammad menurut bahasa? Muhammad menurut bahasa adalah orang yang membawa sifat terpuji. Jadi Muhammad itu artinya orang yang membawa sifat terpuji. Nah, pada dia inilah kita dengarkan suara Allah, kata Allah, dan kita lihat perbuatan Allah. Karena tujuan dia itu diutus oleh Allah kepada kita. Untuk kita lihat dianya, kita dengar keberadaannya, dan kita rasakan ianya. Itu. Ternyata Muhammad adalah orang yang membawa sifat terpuji. Siapa orang itu? Ya tentu beliau adalah Maha Guru. Dari Adam sampai ke Isa, dari Isa sampai ke kita hari ini, dialah Maha Guru. Dia berkeinginan membangkitkan akhlak pada diri kita. Apa itu akhlak? Akhlak itulah sifat yang terpuji yang dia bawa. Yang sifat itu ada pada kita. Itu yang mau dia bangkitkan. Apa itu sifatnya? Sidik, artinya benar. Amanah, artinya dapat dipercaya. Tabligh, artinya menyampaikan. Fatonah, artinya cerdik lagi bijaksana. Sifat itu ada pada kita. Yang datang ianya daripada beliau. Karena kita adalah turunan beliau. Bukan keturunan, tapi turunan beliau. Makanya beliau mengatakan, Anna abaul arwah wa Adam abaul bashar. Aku adalah bapak para ruh semuanya.
Bukan hanya roh Adam sampai ke kita, tapi roh langit, roh bumi, roh apa yang ada dalam antara kedua-duanya. Akulah bapaknya. Sedangkan Adam itu bapak tubuh. Kenapa Adam dikatakan bapak tubuh? Karena Adam terbuat dari tanah. Tubuh kita terbuat dari saripati tanah. Namun ruh Adam sama dengan ruh kita. Anaknya beliau. Turunan beliau. Makanya dikunci oleh Allah. Yang kunci itu beliau menyampaikan kepada kita. Wa walidi wa mawalad. Itu ada pada surah Al-Balad. Demi ayah dan demi anaknya. Ada ayah, ada anak. Tidak pakai ibu. Kenapa tidak pakai ibu? Karena ini bukan keturunan, tetapi turunan. Jadi kitalah turunan daripada Muhammad. Turunan orang yang mau sifat terpuji tadi. Yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Bukan keturunan. Kalau keturunan ada ibunya. Nah, dia berkeinginan membangkitkan, menyempurnakan sifat itu dengan cara mengajarkan kepada kita dan menunjukkan kepada kita mana itu sidik. Sidik itu artinya adalah benar. Yang benar siapa? Allah dan Rasul. Kalau kamu itu tidak benar, makanya kamu itu dibenarkan, diperbaiki, diurus ruh kamu. Yang mengurus ruh kamu itu adalah Allah. Yang nyata ianya pada aku. Di mana kenyataan itu? Seketika kamu sholat. Seketika kamu berhubungan dengan aku dalam sholat. Makanya aku katakan dari dulu-dulunya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Itu surah Ali Imran ayat 31. Nah, kemana ikut beliau? Ya seperti yang pernah saya ceritakan itu. Ke tempat dia berasal. Karena dia berasal dari sana, pergi kepada kita, kembali lagi ke sana. Itulah Baitullah hakikat. Baitullah itu tidak nyata bagi kita karena terlalu jauh. Maka ditandakanlah itu dengan Ka'bah sebagai tanda Baitullah yang ada di tengah Masjidil Haram. Nah, diperintahkanlah kita di situ, falyabudu robba hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini, atau kau sembah Tuhan rumah ini. Nah, disitulah kita berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Dengan cara fatahizu mim maqama Ibrahim shalah. Kau ambil sebagian makom Ibrahim. Kamu sholat di situ. Kamu berhubungan dengan aku di situ. Ternyata makom Ibrahim itu adalah tanda Ka'bah. Ka'bah itulah tanda Baitullah. Dan makom Ibrahim itu ada terletak di depan Ka'bah itulah. Bagi kita yang pernah haji dan umroh, kita tahu. Makanya haji dan umroh itu sebenarnya wajib hukumnya, supaya kita bisa memahami cerita ini. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang mampu berjalan kepadanya. Tubuhkah itu? Bukan. Yang dalam tubuh itu yang mampu berjalan kepadanya. Artinya tidak berbicara uang, saudara. Tidak. Kalau kita mau, kita berkeinginan, maka uang itu akan didatangkan untuk kita mencapai itu. Apalagi kita sudah diberi uang, diberi harta, diberi kekayaan, tidak mau ke situ. Masya Allah. Itu persoalan. Nah, disitulah di tempat yang mengalir air di bawahnya, kita itu diperbaiki. Ya, sidik itu artinya benar. Kalau kita tidak benar, nah kita diperbaiki. Kita dibenari dan kita diurus. Caranya, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu air Zam-Zam. Ya, itu adalah sebagian daripada sekepal tanah surga. Disitulah dicabut penyakit hati dalam dada kita.
dicabut penyakit hati. Begitu cara Allah dan Rasul mengurus ruh kita. Karena yang datang ke situ bukan tubuh, melainkan ruh kita dalam bentuk wujud ingatan, dalam bentuk wujud rasa, dalam bentuk wujud kesadaran, bukan tubuh kita. Nah, setelah dicabut penyakit hati tadi, otomatis hilang, habis. Maka tidak ada kebencian kepada orang, tidak ada kedengkian kepada orang, tidak ada iri kepada orang. Semuanya enak-enak saja, baik-baik saja. Karena sudah dicabut oleh Allah dan Rasul di tempat itu. Ini janji Allah dan Rasul. Tidak bisa kita tidak percaya. Begitu. Makanya saya katakan, kalau kita ingin mendeteksi kita ini sakit atau tidak perlu kita belajar ilmu kedokteran. Kalau sekedar untuk mendeteksi diri sendiri, tidak perlu. Tetapi kalau kita ingin mengobati orang, menyembuhkan orang, memperbaiki keadaan posisi kesehatan orang dengan izin Allah, perlu kita belajar, perlu kita sekolah di ilmu kedokteran, ilmu kebidanan, ilmu farmasi. Tapi kalau untuk diri sendiri tidak perlu. Ya, bagaimana caranya Pak Abu Fikri untuk mendeteksi kesehatan tubuh badan jasad kita atau diri kita ini? Bagaimana caranya? Ya sederhana saja. Ketika orang bahagia, kita lihat, adakah kita bahagia? Seketika orang gembira, kita lihat, adakah kita gembira? Seketika orang senang, kita lihat, adakah kita senang? Kalau kita tidak bahagia, kalau kita tidak gembira, kalau kita tidak senang melihat keadaan orang seperti itu, walaupun hanya sekian persen kecil yang ada di hati kita, itu tandanya tubuh badan jasad kita pasti punya keluhan, saudara. Pasti punya penyakit. Kenapa sedemikian? Karena penyakit di tubuh itu bermula daripada penyakit hati. Ini Allah yang ngomong, bukan saya. Rasul yang menyampaikan kepada kita. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Maka aku yang akan menambahkan penyakit itu. Ya, kalau sudah ada di hati kan tidak perlu ditambah lagi. Tetapi Allah mengatakan aku tambah. Kemana tambahnya? Ya ke tubuh, ke badan, ke jasad. Maka itulah kita sering sakit. Jadi menurut pandangan saya, menurut survei yang saya lihat daripada kenyataan yang ada pada diri saya sendiri, saya tidak bisa menyurvei orang lain dalam masalah ini. Memang kalau kita sakit, tubuh badan jasad ini, yang perlu kita koreksi adalah hati kita. Hati kita, isi hati itu, ruh kita itu. Nah, makanya diperlukan istighfar di sini. Diperlukan permohonan ampun di sini, diperlukan pertaubatan di sini. Supaya mengembalikan kesehatan fisik kita ini tadi. Oleh karena ulah roh kita sudah bermasalah terhadap kondisi yang ada di lingkungan kita. Tidak senang lihat orang bahagia, tidak senang lihat orang gembira, tidak senang lihat orang senang. Akan berefek. Hati-hati. Apalagi kita sering nonton Facebook, YouTube, lihat orang senang-senang makan, orang senang-senang nyanyi-nyanyi, orang bergembira ria, selfie-selfian. Muncul penyakit hati kita, benci, iri, dengki, tidak suka. Itu bermasalah tubuh kita, saudara. Begitu cara mendeteksinya. Lalu bagaimana dengan orang bermaksiat, Pak Abu Fikri? Maaf ngomong, kerjanya pelacuran, perjudian, minum, merampok. Mau tak mau kita tidak mungkin iri dengki kan? Tetapi membenci. Nah, mau tak mau seperti itu. Nah, apakah benar kita harus membenci?
Apakah benar begitu? Ya tidaklah. Kita tidak boleh membenci mereka. Tidak boleh. Tapi kalau tidak suka, boleh saja. Bukan boleh saja. Apa beda membenci dengan tidak suka? Ada bedanya. Kalau kita membenci seseorang, seketika dia jatuh, kita gembira dia, kita bahagia. Mampus lu, rasain. Tanpa ada keinginan untuk menolong. Tapi kalau tidak suka, melihat dia bermaksiat, ada kesedihan, ada keprihatinan, ada empati dalam diri kita untuk membantu dia agar jangan sampai begitu. Nah, inilah asalnya kenapa watawasaw bil haq, watawasaw bil sabri, watawasaw bil marhamah itu muncul. Artinya kita boleh tidak suka, tapi kita bukan membenci. Melihat keadaan saudara kita begitu maksiatnya, begitu parah mukaratnya, karena kita hanya tidak suka, bukan benci, bangkitlah rasa kita, empati kita kepadanya, keprihatinan. Maka datanglah kita dengan watawasaw bil haq, tausiahi saudaramu itu dengan kebenaran, tausiahi saudaramu itu dengan kesabaran, watawasaw bil marhamah, tausiahi saudaramu itu dengan kasih sayang. Tidak ada benci-bencian di sini, saudara. Tidak ada. Nah, itulah yang disebut dengan beragama tadi. Saya katakan ciri-ciri hidup itu adalah bertuhan, beragama. Nah, beragama itu, kalau kita memang beragama, kita mengakui adanya perbedaan, tetapi jangan membeda-bedakan. Tanpa ada perbedaan, tidak ada persamaan, tidak ada keadilan. Ya. Contoh, ini tangan kanan saya ini, jempolnya di sini. Haruskah tangan kiri jempolnya di sini? Enggak. Harus berbeda. Jempolnya harus di sini. Jangan di sini. Ngikut ini. Jangan. Harus berbeda. Seketika jempol kanan saya arahnya ke kiri, jempol kiri saya arah ke kanan, maka terdapatlah keseimbangan. Itu yang sebenarnya keadilan. Menempatkan sesuatu pada posisi dan tempatnya, itu keadilan. Maka kalau kita benar-benar orang yang beragama, kita mengakui adanya perbedaan, tapi jangan membedakan. Karena tanpa ada perbedaan tidak ada persamaan. Maka saya contohkan dengan jari tangan saya tadi. Dengan adanya perbedaan lah maka indah. Seimbang, itu keadilan namanya. Itu caranya kita beragama, saudaraku. Kalau kita kan suka apa? Melihat orang berbeda, baik keyakinan, pola hidup, warna. Sudah jadi konsumsi pembicaraan, pertikaian, pencercaan, penghinaan, pengkafiran, menyatakan orang sesat macam-macam. Tidak boleh. Tidak kayak gitu beragama. Beragama itu mengakui adanya perbedaan, tapi jangan membedakan. Dari sinilah muncul empati, ingin memperbaiki segala sesuatu. Karena tugas kita itu hanya menyampaikan, bukan memperbaiki. Fazakir inama anta muzakir. Kau ingatkan saudaramu, tugas kamu hanya mengingatkan, bukan merubah. Makanya watawasaw bil haq, watawasaw bil sabri, watawasaw bil marhamah. Rumus yang tidak bisa dirubah-rubah. Tidak ada kebencian di situ, saudara. Itu tandanya kita beragama. Nah, kembali kita kepada ciri-ciri hidup itu adalah bertuhan. Ciri-ciri bertuhan bisa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ciri-ciri kita bersyahadat ini adalah kita bisa membuktikan keberadaan apa yang kita nyatakan, apa yang kita sebutkan. Kan di situ kita tadi. Nah, seketika penyakit tadi sudah dicabut oleh Allah melalui Rasulullah di tempat itu, maka baiklah kita, sehatlah kita, sidiklah kita. Itu maksudnya.
Kalau sifat sidik sudah ada dalam hati kita, pada diri kita, otomatis amanah. Allah pasti akan amanah, Rasul pasti akan amanah, percaya dia kepada kita. Yang bisa dipercaya itu hanya orang yang benar, saudaraku. Hanya orang yang sidik. Kalau tidak sidik, dia tidak benar. Ya bagaimana Allah dan Rasul bisa percaya? Jangankan Allah dan Rasul, kita saja tidak bisa percaya. Makanya sifat sidik itulah dasar pokok untuk bisa kita amanah. Nah, kalau kita sudah bisa dipercaya oleh Allah dan Rasul, semestinya harus bisa. Kenapa semestinya harus bisa? Karena amanah itu sudah terdahulu disampaikan kepada kita. Akhirnya kita terima. Ya, menyuarakan suara Allah dan Rasul, mengatakan kata Allah dan Rasul, memperbuat perbuatan Allah dan Rasul di alam semesta, maka tidak nyatalah Allah dan Rasul, bahkan nyata pada kita seketika kita bersifat dengan sifat itu tadi. Itulah pengabdian atau ibadah, saudaraku. Nah, tentu kita akan tabligh, ya, menyampaikan suara Allah dan Rasul, mengatakan kata Allah dan Rasul, memperbuat perbuatan Allah dan Rasul. Itulah ibadah, itulah pengabdian. Maka saya katakan tadi, ciri-ciri hidup itu adalah bertuhan, beragama, dan beribadah. Lengkap sudah ini. Lengkap sudah. Nah, kalau kita sudah beriman, sudah sidik, sudah beriman, otomatis kita tabligh kan? Ya, menyuarakan suara, mengatakan kata, memperbuatan, tabligh kan? Nah, jika itu sudah kita laksanakan dengan baik dan benar, insya Allah fatonah akan datang sendiri. Cerdik lagi bijaksana. Orang mengatakan kita cerdas, pintar, sangat luar biasa, kata orang. Karena dia melihat dan mendengar langsung keadaan kita. Tetapi kata kita tidak begitu. Kita selalu menyembah, mengemis, memohon kepada Allah agar dijadikan kita orang baik, orang benar, orang yang selamat, dan bisa pula memberikan kebaikan dan kebenaran serta keselamatan kepada orang lain. Itu kita. Nah, inilah. Nah, kalau sudah nyata suara Allah dan Rasul, kata Allah dan Rasul, perbuatan Allah dan Rasul pada diri kita di atas alam semesta ini, itulah berhasil Rasul membangkitkan akhlak pada diri kita. Itulah berhasil Allah menurunkan Rasul. Itulah dia. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammad itu diutus kepada kita memperbaiki akhlak, dan nyatalah akhlak itu pada diri kita. Artinya, tidak nyata Allah melainkan nyata pada Muhammad. Tidak nyata Muhammad melainkan nyata pada kita. Dan kita menyaksikan itu. Kita melihatnya, kita mendengarnya, kita merasakan. Karena dia ada pada kita. Situasi dan kondisi itu ada pada kita. Itu pengertian bertuhan, bersyahadat ini. Nyata persaksian itu dalam kehidupan yang real, bukan cerita. Nah, ini saudaraku, satu di antara ciri-ciri hidup, yaitu bertuhan. Namun dalam kisah tadi saya ceritakan sudah lengkap, sudah bertuhan, beragama, dan beribadah. Ya, bertuhan itu tadi. Apa itu bertuhan? Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan hanya mengucapkan, tapi terlihat, terdengar, terasa keberadaan Allah itu pada Rasul. Kepada Rasul itu pada diri kita. Dengan adanya sifat Rasul itu dibangkitkan di kita. Makanya realisasi kehidupan kita tidak lepas kepada sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nyata sudah. Maka tidaklah batal syahadataini kita. Karena apa yang kita katakan itu benar adanya, bukan bohong. Makanya kalau kita lihat ulama, kiai, ustadz, guru, ada sifat bencinya kepada orang lain, irinya kepada orang lain, dengkinya kepada orang lain.
berkhianat kepada sesama, mencurangi orang lain demi kepentingan diri sendiri. Kalau ada yang seperti itu, saudaraku, itulah yang disebut ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Adakah kamu melihat orang yang beragama tapi dia bohong, dia tidak beragama dan menjadikan agama itu sebagai penutup, tameng, topeng? Jawabnya ada. Siapa mereka? Ya saya katakan tadi. Iri, dengki, benci kepada orang lain, berkhianat dan mengkhianati. Tetapi penampilannya kiai, ulama, ustadz. Yukhadi'unallaha walazina amanu. Mereka hendak mendustai Allah dan orang yang beriman. Dan tidaklah yang mereka dustakan kecuali diri mereka sendiri. Karena mereka tahu tidak kayak gitu ulama, tidak kayak itu kiai, tidak kayak itu ustadz. Yang kayak itu adalah orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak beragama, orang yang tidak beribadah. Nah itu. Yukhadi'unallaha walazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak sadar, maka disadarkan dengan cerita-cerita kita, diinformasikan. Oke Pak Abu Fikri, Anda menyampaikan cerita ini. Apakah Anda sudah mencapai target itu? Saya tidak berani menjawab. Dan tidak benar pula kalau saya jawab. Kenapa saya kata sedemikian? Setiap kita bermula daripada 0. Berjalan menuju angka 1, 2, 3, dan 4, hingga 9. Tapi apakah Anda masih berada di angka 0? Boleh jadi masih berada di angka 0. Ingin menuju pada angka 1, itu sudah lumayan. Artinya sudah ada usaha kita untuk menjadi orang yang bertuhan, beragama, dan beribadah. Tapi mudah-mudahan sekian persen kecil sudah kita milikilah kapasitas itu. Dan jangan tidak sama sekali. Kalau tidak sama sekali, maka itulah orang yang berdusta dalam agama. Dalam bahasa lainnya adalah orang yang munafik. Jadi orang munafik ini kan jelas berkata bohong, ya, berjanji mungkir, dipercaya berkhianat. Siapa yang bisa melihat itu? Orang lain? Mungkin saja. Tetapi yang paling bisa melihat itu selain Allah dan Rasul adalah diri kita sendiri. Kapan? Ya ketika kita sholat, berhadapan dengan Allah dan Rasul. Kata kita mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku ya Allah hanya untukmu, kata kita. Tapi bersama dengan itu, sholat kita, ibadah kita, hidup kita tidak di hadapan Allah, melainkan di mal-mal, di kebun-kebun, di bank, di kantor, di pasar. Artinya kita sudah berbohong. Apakah membohongi Allah? Tidak. Allah tidak bisa dibohongi. Kita membohongi diri kita sendiri. Lah kalau Allah sudah kita begitukan, apalagi manusia lain? Ya? Maksudnya diri kita. Kalau di kita saja kita bohongi, apalagi orang lain? Bakal pembohong kita, saudaraku. Bakal pembohong. Apalagi? Berkata bohong, berjanji mungkir. Nah itu dia. Perjanjian dengan Allah itu kan sudah jelas. Ya kan? Allah sudah memberikan waktu-waktunya. Sehari semalam itu 5 kali. Seketika azan berkumandang, itulah saat Allah dan Rasul memanggil kita untuk bertemu. Adakah kita perkenankan? Kalau tidak kita perkenankan, berarti kita sudah mungkir janji, saudaraku.
Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wala tuwalu anhu wa antum tasma'un. Al-Anfal ayat 20. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Jangan kamu berpaling dari para suara Allah dan Rasul, sedangkan kamu mendengarkannya. Di mana kita mendengarkannya? Lah pasti terdengarlah masjid di sebelah rumah kita, tuanya besar. Itulah suara azan. Yang azan itu boleh jadi suami kita, abang kita, anak kita, karyawan kita, boleh jadi. Tetapi secara fisik itu, secara batinnya, ruhnya itu yang menyeru kita. Kita yang mana? Kita yang ruh pula. Nah, ruhnya itu menyuarakan suara Rasul. Rasul menyuarakan suara Allah. Jadi azan itulah seruan Allah, seruan Rasul, seruan ruh para muazin untuk ruh ini agar datang bertemu dengan Allah dan Rasul di dalam sholat. Itu perjanjian kita. Tetapi kenapa kita pungkiri? Yang bermain-bermain juga, yang tidur-tidur juga, ya, yang bekerja-bekerja juga, bahkan tidak sama sekali ada. Tapi Pak Abu Fikri, kami pernah melihat. Nah, kami pernah melihat Anda sendiri terkesan mengabaikan suara azan itu. Anda tenang-tenang saja, Anda santai, Anda seperti tidak peduli, Anda masih sibuk dengan pekerjaan Anda. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini dia. Apakah ini tidak menyalahi daripada apa yang Anda katakan tadi? Untuk persis syariat itu sudah menyalahi, saudara. Untuk persis syariat, untuk persis real dan nyata itu sudah menyalahi. Tetapi untuk persis hakikat, nah itu dia. Ada suatu pemahaman yang mengatakan bahwa kita mendatangi Allah dan Rasul, otomatis Allah dan Rasul itu tidak beruang dan tidak di dalam ruang, tidak berwaktu dan tidak di dalam waktu. Artinya dia tidak bertempat dan tidak ditempatkan. Di situ tidak ada waktu. Kapanpun kita bisa menghadirinya, dimanapun kita bisa mendatanginya. Inilah yang disebut dengan qasad, ta'rat, dan ta'yin. Qasad artinya menyengajakan sembahyang. Ta'rat artinya menyatakan fardunya. Ta'yin menyatakan waktunya. Jadi qasad itu dia menyengaja akan sembahyang. Ta'rat artinya menyatakan fardunya. Ta'yin menyatakan waktunya. Di mana? Di hadapan Allah dan Rasul yang tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak bertempat dan tidak ditempatkan di situ. Nah, kalau sudah sampai ke situ pemahaman kita, silahkan saja. Berarti kita sudah diberi keringanan oleh Allah dengan pola yang lebih tinggi lagi. Itulah kelebihan kalau kita sedikit belajar ini. Karena yang kita hadapi itu adalah Allah dan Rasul yang tidak bertempat dan tidak berwaktu. Tidak bertempat dan tidak ditempatkan. Tidak mungkin dia berada dalam tempat dan ditempatkan. Tidak mungkin. Karena tempat dan penempatan itu adalah kerjanya dia. Pasti dia di luar situasi dan kondisi itu. Nah, kalau sudah sampai ke situ pemahaman kita, silakan saja. Tapi realisasinya harus sama loh. Jangan tidak sama. Artinya tetap kita dalam kondisi tidak di ruang dan tidak di waktu. Tidak bertempat dan tidak ditempatkan. Yang sholat waktu itu tidak lagi tubuh badan jasad, melainkan rasa diri kita. Makanya kesempurnaan takbiratul ihram itu adalah satu, mi'raj, meningkat rasa kita dari rasa sebagai hamba Allah yang ada dalam tubuh, naik kepada Allah dan Rasul di tempat yang tidak ada ruang, yang tidak ada waktunya di situ. Itu mi'raj. Setelah sampai di situ, ikram, menyatulah rasa kita dan rasa Rasul,
Rasul dan rasa Allah. Jadi kita, Rasul dan Allah dalam rasa itu menyatu di situ, namanya ikram, yang sering disebut oleh ahli tasawuf karam di dalam lautan kecintaan Allah dan Rasul. Nah, disitulah kita tawakal, mempersembahkan. Tidak lagi kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak lagi mengatakan itu. Itu masih ada tubuh badan jasad, masih ada suara dan kata. Ini sudah meningkat ke atas. Tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak bertempat dan tidak ditempatkan. Lalu apa yang kita persembahkan? Nah, kehadiran kita saja di situ itu sudah mempersembahkan. Kehadiran kita saja. Barulah kita bermunajat, berbisik, menyatu dengan Allah dan Rasul. Jauh tidak berjarak, dekat tidak berpelantara. Apa yang mau kita suarakan, apa yang mau kita katakan, tidak terkatakan lagi, saudara. Karena Allah dan Rasul Maha tahu apa yang kita nyatakan. Makanya dalam pemahaman ini, kita kadang-kadang tidak banyak berdoa kepada Allah. Tidak banyak meminta kepada Rasul. Rasanya hina sekali Allah dan Rasul jika kita meminta. Seakan-akan Allah dan Rasul tidak tahu apa yang menjadi kepentingan kita, apa yang menjadi keperluan kita. Pasti sudah siap dia itu dengan segala sesuatunya. Kenapa? Karena memplot, memplanning, memprogram keberadaan kita adalah dia sendiri. Tidak ada rezeki kita yang sudah ditetapkan itu kan hilang karena ulah perangai kita. Tidak. Tetap. Pasti kita akan digiring oleh Allah dan Rasul untuk merabut, untuk mengambil, meraih rezeki tadi kalau itu ada. Maka permintaan kita kepada Allah Rasul pada dasarnya adalah sesuatu yang hanya bersifat ketaatan saja, sebagai hamba saja. Sebenarnya apa yang kita minta, apa yang kita perlu, dia tahu. Nggak mungkin dia tidak akan berikan. Maka saya katakan kadang-kadang terkesan merendahkan Allah dan Rasul. Seakan-akan dia pelit, tidak mau memberikan kalau tidak diminta. Tidak begitu. Kalau sudah masuk ke tingkat ini. Tetapi ini jangan pula dijadikan dasar untuk kita berbicara keluar. Berbicara kepada orang banyak. Ini sudah tingkat tinggi, tingkat rasa, tingkat zuk. Bayangkan saja, sholatnya saja sudah masuk ke tingkat mi'raj. Naik rasa diri kepada rasa Rasul kepada rasa Allah. Menyatulah Allah Rasul kita. Dan tenggelamlah kita di dalam lautan kasih sayangnya Allah dan Rasul. Namanya ikram. Mempersembahkanlah kita kepada Allah dan Rasul. Bukan sholat, bukan ibadah, bukan hidup, bukan mati. Tapi kehadiran kita. Nah, disitulah kita bermunajat. Tidak bersuara, tidak berkata, tidak berhuruf. Hanya rasa saja. Artinya apa yang kita rasakan Allah tahu, Rasul tahu. Perlukah kita meminta? Tidak perlu lagi. Tetapi inilah kajian yang sudah sedikit ke atas. Makanya kita itu kalau di pantai itu ya kan ombaknya kan besar itu. Semakin kita ke tengah laut, nah tidak terlalu besar lah, agak tenang. Kecuali kalau lagi badai, angin kencang, maka mau tak mau ombak itu kan ribut, akan mengamuk dia. Tapi kalau tidak ada angin, tidak ada badai, kalau ada angin hanya kecil-kecil sepoi-sepoi saja, di tengah laut itu akan lebih tenang ketimbang di pinggir. Ketimbang di pinggir pantai. Kalau di pinggir pantai itu ombaknya besar, kalau di tengah laut tidak. Nah, kalau di syariat kita akan sibuk dengan ruang dan waktu, badan dan tubuh dan aturan-aturannya. Tapi kalau sudah di tengah mulai agak ringan, mulai agak aman dan nyaman. Tapi ingat mencapai ke sini susah, sulit. Makanya berusahalah. Oke, itu saja saya rasa. Untuk menjelaskan apa itu hidup. Nah, hidup itu adalah bertuhan, beragama, dan beribadah. Tadi sudah jelaskan apa itu bertuhan, ya, apa itu beragama, dan apa itu beribadah. Intinya adalah orang yang hidup pasti bertuhan, beragama, dan beribadah. Kalau tidak bertuhan, tidak beragama, tidak beribadah, dia tidak hidup, melainkan sudah mati. Mati apanya? Mati rasa dirinya. Mati rasa dirinya. Kalau sudah seperti itu, Masya Allah.
Nauzubillah min zalik. Tetapi tidak boleh kita biarkan. Kita terus berusaha untuk mengajak, menghimbau saudara-saudara kita seperti itu. Karena ini adalah tugas kita. Oleh karena ini adalah tugas kita, tidak perlu kita mencemes, menjustis, menyalah-nyalahkan mereka. Tidak boleh. Karena ini adalah tugas kita. Oke, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.